Martial Universe. Bab 8. Judul, Bentrokan. Ada hutan yang relatif luas di pegunungan di belakang distrik keluarga Lin. Jika beruntung, seseorang kadang-kadang dapat menemukan satu atau dua obat mujarab di hutan itu. Dengan demikian, kapanpun mereka punya waktu, generasi muda dari keluarga Lin akan selalu datang untuk mencoba peruntungan mereka. Dengan demikian, orang mungkin bisa mengatakan bahwa hutan adalah tempat yang agak populer di antara keluarga Lin. Pada saat ini, ada banyak orang di pintu masuk hutan. Orang-orang ini semua remaja muda, jelas generasi muda dari keluarga Lin. Melewati dinding manusia, sekelompok sosok kokoh menjulang di tengah jalan, hanya terjadi untuk memblokir jalur. Di belakang sosok-sosok ini ada seorang gadis muda dengan pakaian berwarna terang. Wajah gadis itu seperti lukisan dan kulitnya putih seperti salju yang baru jatuh. Meskipun dia masih muda, kecantikannya sudah menyebabkan banyak orang terengah-engah dan tercengang saat melihatnya. Dan pada saat ini, matanya, yang biasanya penuh dengan kehidupan, sekarang dengan marah menatap sosok di depannya. Tangan kecilnya yang dipenuhi kotoran tertutup rapat memegang tanaman merah api yang memancarkan aroma samar. "Lin San, jangan terlalu sombong." King Tan memelototi satu sosok tertentu di kepala kerumunan, jejak kemarahan dalam suaranya yang biasanya hidup. "Hehe, kami sudah menemukan Scarlet Sun Grace kemarin, hanya saja kami menunggu sampai hari ini untuk mengambilnya. Namun kau telah mengambil apa yang menjadi milik kami, bagaimana kau masih bisa mengatakan aku yang sombong?" Sosok di depan ternyata seorang anak muda yang kelihatannya berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Pada titik ini, dia tersenyum dengan tangan disilangkan sambil menatap King Tan yang sedang marah. Itu tidak masuk akal. Mendengar Lin San mencoba memutarbalikkan fakta, wajah kecil King Tan memerah karena marah. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk menemukan Scarlet Sun Grace ini, bagaimana bisa bajingan itu menemukannya lebih dulu? Dan jika dia benar-benar menemukannya pertama kali seperti yang dia katakan, bagaimana mungkin dia bisa meninggalkannya di sana? Mungkinkah dia sengaja menunggu orang lain untuk mengambilnya? Aku tidak berbicara omong kosong. Lin San menatap King Tan yang terlihat menggemaskan bahkan ketika marah. Namun demikian dia tersenyum sambil berkata, "King Tan, beri aku Scarlet Sun Grace dan aku akan membiarkanmu pergi." "Jangan pernah berpikir tentang itu." King Tan menggertakkan giginya. Selama periode waktu ini, dia telah melihat bagaimana Lindong telah berlatih dengan susah payah, seolah hidupnya dipertaruhkan. Dia juga mengerti bahwa jika Lindong tidak tampil baik dalam kompetisi klan mendatang, tidak hanya dia, tetapi orang tuanya juga akan menderita pukulan luar biasa. Jadi, selama periode ini, dia selalu datang ke sini dengan harapan menemukan bahkan hanya satu obat mujarab sehingga dia bisa membantu Lindong meningkatkan kecepatan latihannya. Dan akhirnya menemukan satu tangkai Scarlet Sun Grace hari ini setelah banyak kesulitan, bagaimana mungkin dia menyerahkannya pada bajingan mengerikan itu? "Karena kau seperti itu, sepertinya kau hanya bisa menghabiskan malam di tempat ini." Lin San tertawa, melirik ke arah King Tan sebelum melanjutkan. "Baru saja, bocah Lin Changqiang itu sepertinya melarikan diri, dia seharusnya pergi untuk mencari Lindong, kan? Bagus, aku masih belum puas dari pemukulan terakhir yang kuberikan padanya." Pada kata-kata ini, wajah mungil King Tan berubah. Dia tahu bahwa Lindong dan Lin San biasanya tidak pernah saling melihat mata ke mata dan mereka akan gatal untuk bertarung setiap kali mereka bertemu. Namun, setiap kali mereka bertarung, Lindong selalu berakhir dengan babak belur. "Berikan Scarlet Sun Grace padaku dan aku tidak akan memukulinya." Bagaimana kedengarannya? Melihat perubahan wajah King Tan yang mungil, Lin San tertawa terbahak-bahak, senang pada dirinya sendiri. "Kau bajingan." King Tan menggigit bibirnya, matanya sudah agak merah. Pada tampilan ini, banyak yang merasa agak kasihan padanya. Meskipun King Tan bukan bagian dari keluarga Lin, tetapi karena dia sudah sangat cantik dan gadis muda yang begitu hidup, bahkan tidak peduli menyebutkan keluarga Lin, dia punya banyak pemuja bahkan di seluruh kota Kingsan. Namun, meskipun banyak di antara orang mereka yang menyesal dan merasa tidak puas dengan kejadian ini, setelah beberapa pertimbangan, mereka memutuskan untuk tidak masuk atau mengatakan apa-apa. Lin San adalah tiran kecil di antara generasi muda keluarga Lin. Tidak hanya dia memiliki sejumlah besar kekuatan, tetapi ayahnya juga yang bertanggung jawab atas keuangan keluarga Lin. Jadi tidak ada yang mau menyinggung perasaannya, dan bahkan jika mereka pergi dan melaporkannya kepada generasi yang lebih tua,
Lin San paling dikunci hanya untuk 1 atau 2 hari. Plus, setelah keluar, dia pasti akan membalas terhadap orang yang melaporkannya. Oleh karena itu, di antara generasi yang lebih muda, hanya ada sedikit insiden dari siapapun yang berkonflik dengannya. Apa kau tidak akan menyerahkannya? Jika kau tidak buru-buru, aku takut Lindong akan tiba setiap saat. Lin San mengejek saat sengaja bertindak seolah-olah dia sedang mengamati sekitarnya, seolah-olah dia menantikan kedatangan Lindong. Ambil. Tangisan keluhan menggenang di mata King Tan, namun ia tetap bertahan. Dengan mencengkeram Scarlet Sun Grace di tangannya untuk terakhir kali, dia mengertakkan giginya sebelum melemparkannya ke arah Lin San. Hehe, gadis baik. Sebagai tanggapan, Lin San dengan gembira melangkah maju untuk menangkap Scarlet Sun Grace yang telah dilemparkan ke arahnya. Namun, tepat ketika dia hendak merebut Scarlet Sun Grace dari udara, sesosok tubuh tiba-tiba menerobos kerumunan dan dengan keras menabrak tubuhnya. Kekuatan luar biasa langsung menyebabkan dia berguling 2 putaran di tanah sebelum akhirnya berhenti. Peristiwa tiba-tiba ini menyebabkan semua orang terkejut. Tatapan mereka buru-buru berpaling untuk melihat siapa yang datang sebelum beralih sadar. Bajingan! Lin San merangkak dari tanah, tidak peduli tentang kotoran di sekujur tubuhnya. Dia menatap sosok yang sekarang berdiri di tempat yang pernah dia tempati sebelumnya. Niat jahat tiba-tiba muncul di matanya saat dia mengejek. Lindong, bagus, sepertinya kau telah menumbuhkan beberapa keberanian dalam beberapa hari kita tidak bertemu satu sama lain. Kurasa aku mungkin telah membiarkanmu pergi terlalu ringan terakhir kali dan kau belum mempelajari pelajaranmu. Lin San, aku sudah memberimu Scarlet Sun Grace, apalagi yang kau inginkan? Kata King Tan dalam kemarahan saat wajah mungilnya berubah, saat melihat tampilan jahat Lin San. Dia dengan cepat mengambil Scarlet Sun Grace yang jatuh ke tanah dan melemparkannya ke Lin San. Aku akan mengambil ramuannya dan juga memukulnya hari ini. Lin San menangkap Scarlet Sun Grace, mencibir. Kau, wajah kecil King Tan menjadi panas karena marah pada kata-kata ini. Tangan mungilnya membentuk tinju, bahkan dalam mimpi terliarnya dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin San akan menjadi bajingan seperti itu. Lindong juga tidak bisa menahan diri mencemooh perilaku kasar dan tidak masuk akal Lin San. Segera setelah itu, dia menarik King Tan ke satu sisi dan mengembalikan kata-kata Lin San. Aku akan mengambil ramuan dan memukulimu hari ini. Haha, pada kata-kata Lindong, Lin San jelas tertegun meskipun dia cepat mendapatkan kembali akalnya dan tertawa terbahak-bahak. Dengan tatapan mengejek, dia melihat yang pertama dan berkata, sepertinya aku mungkin telah memukul kepalamu sedikit terlalu keras sebelumnya. Sisa kerumunan juga memandang ke arah Lindong, bingung. Meskipun itu bagus untuk berkemauan keras, jika seseorang melampaui batasnya, seseorang akan meminta hukuman. Keduanya telah bertarung berkali-kali sebelumnya, tetapi setiap kali selalu berakhir Lindong dipukuli menjadi hitam dan biru. Kakak Lindong, jangan bertarung dengan dia, kita tidak perlu Scarlet Sun Grace. Melihat bahwa Lindong ingin bertarung melawan Lin San lagi, King Tan cepat menariknya kembali, sedikit khawatir pada dirinya. Ya, Lindong, pria sejati tahu lebih baik daripada bertarung ketika peluang tidak dipastikan menang. Kembalilah dan berlatih untuk beberapa saat lagi sebelum kau kembali dan mengajari pelajaran pada keparat ini. Lin Changqiang yang telah mengikuti di belakang Lindong segera membuka mulut untuk menasihatinya. Ingin pergi, ini tidak semudah itu. Lin San mencibir, di detik berikutnya sosoknya berlari ke depan. Dalam beberapa langkah, ia muncul di hadapan Lindong, 5 jari-jarinya dengan cepat mencengkeram tinju yang terbang ke arah dadanya saat samar-samar mengeluarkan suara desis angin. Pa! Lindong menatap tinju penuh kekuatan Lin San, sudut mulutnya mengarah ke atas menjadi sinis. Namun dia tidak membungkuk atau menghindar, sebaliknya telapak tangannya meraih dan menabrak tinju Lin San, menyebabkan tatapan orang banyak untuk berubah menjadi takjub. Saat tinju bertemu telapak tangan, suara keras seperti batu-batu yang dihancurkan bersama terdengar keluar. Namun, yang mengejutkan orang banyak adalah fakta bahwa Lindong benar-benar berhasil menerima pukulan Lin San. Lapisan 4 temperate body, setelah pertukaran itu, Lin San bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak benar, kulit lawannya terasa seakan lebih kuat. Seperti kulit keras, yang jelas dimiliki seseorang yang telah mencapai lapisan 4 temperate body. Bagaimana ini mungkin? Anak nakal ini hanya di lapisan 2,5 bulan yang lalu, bagaimana dia bisa tiba-tiba naik ke lapisan 4?
Lin San tidak bisa mempercayainya, namun dia mengatupkan rahangnya. Bahkan jika kau telah mencapai lapisan 4 temperate body, jangan pernah berpikir untuk bertarung denganku. Falling Rock Fist. Lin San menarik tinjunya dan tiba-tiba berteriak. Di lengannya, pembuluh darah biru mulai keluar, dengan cepat memanjang ke seluruh lengannya. Segera setelah itu, beberapa gambar tinju muncul, seperti batu, mereka menghantam kepala Lindong dengan ganas. Kekuatan semacam itu sama dengan batu yang terbang keluar dari ledakan. Seni bela diri tingkat 1 kategori bawah, Falling Rock Fist. Untuk berpikir bahwa Lin San juga telah mulai belajar seni bela diri, Lindong benar-benar tidak beruntung. Kerumunan gempar setelah melihat situasi Lindong saat ini. Tatapan Lindong tertuju pada beberapa tinju yang datang. Meskipun Falling Rock Fist Lin San tidak lemah, dia bertanya-tanya mengapa itu muncul begitu penuh dengan kekurangan dan kesalahan di matanya. Tanpa ragu, Lindong langsung mengeksekusi tinju penetrasi. Pa. Lengan bajunya menamparkan lengannya, menyebabkan suara renyah dan keras bergema. Pada saat yang sama, tinju Lindong bertabrakan dengan tinju Lin San. Tut. Sama seperti tinju mereka bersentuhan, tubuh Lin San bergidik saat kekuatan besar dengan cepat bergegas keluar dari tinjunya. Setelah itu, untuk keterkejutan dan kekagumannya, gelombang rasa sakit menular dari kedua tinjunya yang keras. Tinju penetrasi, 3 gema? Bagaimana ini mungkin? Saat ini, mata Lin San tebal dengan syok. Tentu saja, dia pernah mendengar tentang tinju penetrasi, itu sangat terkenal di antara seni bela diri tingkat 1. Dia awalnya berencana untuk mempelajari teknik tinju ini, namun dia masih tidak dapat menghasilkan gema bahkan setelah 10 hari pelatihan. Jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Lindong yang sebelumnya tidak pernah cocok dengannya benar-benar akan mampu mencapai kesuksesan seperti itu? Ini bukan 3 gema, 4. Lindong dengan dingin tersenyum, lengannya tersentak saat suara garing lain bergema. Setelah itu, pukulan yang semakin berat melanda terhadap kedua tinju Lin San. Gedebuk, dihadapkan dengan 4 gema tinju penetrasi, posisi Falling Rock Fist jatuh berantakan. Selangkah demi selangkah, dia terhuyung mundur sebelum akhirnya jatuh pada penonton yang masih syok. Namun, saat Lin San akan jatuh, sebuah lengan tiba-tiba mengulurkan tangan untuk meraih bahunya. Dengan dorongan lembut, Lin San menjadi stabil. Kakak, Lin San dengan cepat menoleh untuk menatap sosok yang muncul di punggungnya, tiba-tiba merasa sangat senang. Ekspresi kerumunan di sekitarnya juga berubah saat rasa takut melintas di mata mereka.